Pemirsa, jumpa kembali bersama Pendeta Hosea Editiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah doa adalah komunikasi rutin kita dengan Allah. Saudara, merupakan komunikasi kita kepada Tuhan secara rutin, maka kita harus berdoa secara rutin. Firman Tuhan berkata, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan, Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-19. Saudara, hampir setiap orang pasti pernah berdoa. Bila mana orang ingat untuk berdoa saat kita susah atau senang, dalam buku yang berjudul Bergumul dalam Pengharapan, di sana ditulis suatu penelitian di Belgia menunjukkan bahwa orang yang berdoa kepada Tuhan waktu susah berimbang dengan pada waktu senang. Jadi kecenderungan berdoa pada situasi susah hanya sedikit lebih banyak daripada situasi senang. Dengan kata lain, bahwa doa itu merupakan komunikasi kita yang rutin. Ya. Sigmund Freud, ya, seorang dokter ahli saraf yang menjadi pakar psikoanalisis, dia mengatakan bahwa kelakuan beragama, misalnya berdoa, timbul sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi, yaitu tidak kecewa karena tidak berhasil memenuhi dan memuaskan kebutuhan seperti kebutuhan pangan misalnya, rasa aman, penghargaan, cinta, kasih, kepastian hari depan, dan juga sebagainya. Ya, memang ada kelakuan religius yang timbul akibat frustrasi. Namun ada juga kelakuan religius yang timbul walaupun orang sedang tidak mengalami frustrasi. Jadi jika kehidupan berdoa itu timbul karena frustrasi, maka doa hanyalah merupakan jeritan naluriah dalam keadaan lemah dan labil. Dengan kata lain, dalam keadaan terdesak, barulah orang berdoa. Tetapi sebaliknya, kehidupan berdoa pun dapat timbul pada waktu orang berada di dalam keadaan kuat dan stabil. Saudara, hubungan antara Tuhan dan manusia sering diartikan sebagai pemberi dan peminta. Seolah-olah manusia dalam posisi yang lemah, doa dianggap hanya sebagai jeritan minta tolong. Akibatnya mungkin orang tidak berdoa. Lagi pula pertolongan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Alkitab menggambarkan hubungan Tuhan dan manusia itu sebagai ayah dan anak. Jadi kalau seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya untuk meminta pertolongan atau membutuhkan sesuatu, tapi komunikasi ini merupakan unsur penting untuk membina hubungan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, doa ini merupakan komunikasi kita kepada Tuhan, dan itu harus kita lakukan secara rutin. Firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dengan dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kata Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Nah, dalam segala hal, dalam doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kata Efesus 6 ayat yang ke-18. Jadi saya percaya dengan komunikasi yang baik lewat doa-doa kita akan semakin intim dengan Tuhan. Dan kita mengerti pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu luar biasa. Kita akan diberkati. Sampai jumpa di program Air Kehidupan yang akan datang.